Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Seperti biasa malam Ahad kita sama-sama belajar. Kajian kita yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, punya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai kepada usul yang ke-9. Jadi usul yang ke-9, jadi pokok pembahasan yang ke-9 dari 40 pokok pembahasan yang harus kita tahu. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengkaji kitab ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, al-aslu at-tasi', pokok yang ke-9, bil yaumil akhir, pokok yang ke-8 ya. Pokok yang ke-8. Pokok yang ke-8, wa annahu, bismillahirrahmanirrahim, al-aslu at-thamin fil af'al. Pokok yang ke-8 membahas tentang masalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la mawjuda siwahu illa wa huwa hadisun bi fi'lihi. Wa fa'idun min adlihi ala ahsanil wujuhi wa akmaliha wa atammiha wa a'daliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la maujuda siwahu, tidak ada sesuatu yang maujud selain Allah Subhanahu wa taala, illa wa huwa hadisun bi fi'lihi, kecuali Allah yang mengadakan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di muka bumi ini, itu semuanya di alam ini semuanya ada baru, dan itu semuanya dengan fi'il atau perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak Allah wujudkan, maka tidak ada. Ya Allah sendiri saja, enggak ada siapa-siapa. Di wa annahu la mawjuda siwa illa wa hadisun bi fi'li. Semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala itu baru. Baru itu maksudnya apa? Aslinya tidak ada, terus ada. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala bi fi'li. Dengan perbuatan Allah. Wa fa'idun min adlihi ala ahsanil wujuhi wa akmaliha wa atammi wa adaliha. Jadi semuanya itu adalah berangkat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fi'lullah Subhanahu wa taala, dari keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sempurna dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan uh, adil. Adil ini maksudnya tidak terjadi ketimpangan di sana dan di sini. Kalau kita tengok bulan, bintang dan lain sebagainya, itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa, ya, sudah diatur sedemikian rupa. Jadi tidak ada terjadi semacam ketimpangan. Wa annahu hakimun fi af'ali 'adilun fi aqdiyatihi la yuqasu 'adluhu bi 'adli ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana di dalam perbuatannya, maha adil di dalam keputusannya. Tidak dikiaskan keadilan itu, keadilannya dengan keadilan hamba-hamba. Gak bisa dibandingkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan hamba. Itu dimatikan saja. Idil abdu yutasawwaru minhu al-zulm bitasarrufihi fi milki ghairihi wa la yutasawwaru al-zulmu min Allah ta'ala subhanahu fa innahu la yusadifu li ghairi milkan hatta yakunu tasarrufu fi zulman. Kalau hamba ini, makhluk ini kadang-kadang dia berlaku zalim karena dia bertasarruf, melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang berhubungan dengan milik orang lain. Nah, jadi dia ada zalim. Tapi kalau Allah nggak ada, karena semuanya yang ada di alam ini milik Allah. Jadi terserah Allah lah. Kalau kita kan tidak ada, orang punya mobil, kita ganggu mobil orang, kita dosa, kita zalim. Nah, ada orang punya harta, kita ganggu harta orang, kita zalim. Tapi kalau Allah gak ada istilah zalim, karena semuanya yang ada ini itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gak ada. Manusia milik Allah, semuanya milik Allah. Maka tidak ada istilah zalim bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwa min insin wa jinnin wa syaitanin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jawharin wa aradin wa mudrakin wa maksusin hadisun ikhtara'ahu bi qudratihi ba'dal adam ikhtira'an wa insa'an. Semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, jin, setan, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua zat-zat dan sifat-sifat yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa ditangkap oleh indera, itu semuanya adalah suatu hal yang baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ba'dal adam yang asalnya tidak ada. Ikhtira'an wa insya'an, Allah lah yang menciptakan dan memulai membikinnya, memulai menciptakannya. Jadi aslinya tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Tak ada siapa-siapa, apa-apa pun tak ada. Mau bulan, bintang, matahari, apalagi kambing, lembu, tak ada cerita. Manusia tak ada. Jadi semuanya itu Allah yang mengadakan. Semuanya itu baru, yang asalnya dulu tidak ada. Karena yang semula jadi itu cuma Allah Subhanahu wa taala, enggak ada tandingan. Enggak bisa kalau Tuhan kok dia ada tandingannya, enggak bisa. Tuhan itu harus sendirian, maha kuasa. Ba'da alam yakun syai'a. Jadi semuanya yang ada ini aslinya dulu tidak ada sama sekali, tak ada matahari, tak ada bulan, semuanya tak ada. Tahu Allah yang mewujudkan. Idz kana fil azali mawjudan wahdahu. Karena Allah Subhanahu wa taala di zaman azali itu cuma sendiri. Jadi kita pun tak ada manusia, tak ada. Allah sendiri. Kalau kita bayangkan, gimana ya? Allah sendiri, enggak ada apa-apa, sama sekali tidak ada apa-apa. Allah saja sendiri. Setelah itu Allah menciptakan alam semesta ini, berjuta-juta bintang, bahkan berbiliar-biliar bintang. Macam mana bikinnya? Wallahu a'lam. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa.
Idz kana fil azali mawjudan wahdahu wa lam yakun ma'hu ghairuhu. Jadi di zaman azali ini zaman apa ya kalau kita bilang? Zaman azali ini zaman sebelum ada zaman ini. Zaman sebelum ada zaman, sebelum ada alam, sebelum ada makhluk, itu namanya azali. Pokoknya sudah zaman yang sebelum ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Azali. Jadi di zaman azali Allah sendiri tidak ada satupun bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa adzal khalqa idharan li qudratihi wa tahqiqan lima sabaqa min iradati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Kenapa Allah menciptakan makhluk? Idharan li qudratihi, untuk menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqan lima sabaqa min iradatihi, dan untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya manusia, semua kehidupan semuanya ini itu iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Sebelum ada apa-apa Allah sudah berkehendak. Nanti akan ada bumi, manusia dan lain sebagainya, hewan, tumbuhan, itu ada semuanya. Itu sudah ada di zaman azali. Kehendak Allah tidak sama seperti kehendak manusia. Kalau kita, kehendak kita baru. Dulu waktu SD kepenginnya aku habis SD aku nak, nantilah aku tamat SMP aku nak sekolah SMA. Ketika tamat SMP berubah, aku nak sekolah STM. Ini kehendak manusia baru. Itu kehendak manusia. Kalau Allah enggak, Allah tuh kehendaknya tuh semula jadi. Bukan hari ini tak berkehendak, besok berkehendak. Besok tak berkehendak, lusa berkehendak. Enggak. Allah Subhanahu wa taala itu iradahnya itu memang semula jadi, memang sudah ada gitu pokoknya. Jadi tidak seperti manusia. Kalau kita nih manusia ini dibatasi oleh waktu dan ruang. Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ya Allah ini kehendak Allah ini memang begini nih, sudah kehendak mulai dari zaman azali dulu. Bukan aduh ini matahari dah jadi, bulan dah jadi, mikir Allah. Apalagi nak bikin bumi lah. Jadi kehendaknya baru, enggak gitu. Itu makhluk ya. Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak, kehendaknya itu tidak baru, tapi memang semula jadi, memang tidak ada. Itu iradah. Min walam mahaqqa fil azali min kalimati wa yaqulu kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf la liftikari ilaihi wa la lihajati. Jadi di dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Saya, kata Allah, adalah kans. Kans ini semacam harta karun kalau sekarang kita artikan. Harta karun yang makhfiyan, yang tersimpan. Tidak ada yang tahu. Fa ahbabtu an uraf, dan aku ingin agar aku dikenali, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk. Nah, supaya Allah itu dikenal. La liftiqarihi ilaihi wa la lihajati, bukan berarti Allah butuh makhluk, Allah butuh manusia. Enggak. Sama sekali Allah enggak butuh kita. Cuma untuk memang iradah Allah kita enggak tahu hakikatnya apa. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, langit, bumi, lautan, itu bukan berarti Allah butuh, tidak. Cuma ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala di sini, karena fa ahbabtu an uraf, aku ingin agar aku ini dikenal, itu saja. Bikin manusia, habis itu nanti akan Allah bikin kiamat, Allah bikin surga, Allah bikin neraka. Wala lihajati, bukan karena hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibaratnya apa ya? Hanya sekedar untuk ya makhluk lah, untuk kita lah, untuk cerita. Allah tidak butuh kepada kita sama sekali. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wa takayyufi la an wujubin wa mutatawwilun bil in'ami wal islahi la
an luzumin. Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan, ya, membikin semua apa yang ada ini, itu sifatnya tidak wajib bagi Allah. Bukan Allah harus menciptakan alam ini, enggak ada keharusan, terserah Allah semua kok. Allah nak bikin ya jadi. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia, kita tak ada. Allah tak menciptakan surga, sudah selesai, terserah Allah. Allah tidak ada kewajiban Allah ini menciptakan manusia, menciptakan surga, enggak ada kewajiban. Itu terserah Allah. Kemudian Allah juga ketika memberi nikmat, ya, islah juga memberi nikmat kepada hamba-hambanya, itu juga hukumnya tak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, terserah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya kita ini semua itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada saja Allah ini dah ciptakan manusia berarti Allah wajib ngasih nikmat, ngasih rezeki wajib, enggak ada istilah. Itu semuanya kemauan Allah. Enggak ada yang intervensi Allah, enggak ada. Semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Walul fadl wal ihsan wan ni'mah wal imtinan, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai karunia, terus ihsan, perbuatan baik, memberi nikmat, ya, dan karunia. Itu Allah semuanya yang punya. Idh kana qadiran ala ayyasuba ala ibadi anwal azab wa yabtalihim bi dhurubil alami wal awsaf. Walau fa'ala dzalika lakana minhu adlan wa lam yakun minhu qabihan wala zulma. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah enggak ada kewajiban memberi kenikmatan, ngasih rezeki ini enggak wajib. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala kok mengazab manusia ini dengan azab yang banyak, maka itu hukumnya bagi Allah tetap adil. Karena semuanya ini milik Allah. Kita ini tak ada apa-apa. Allah nak azab nak apa, itu haknya Allah, semuanya haknya Allah. Enggak ada istilahnya zalim. Apa pula zalim? Ini air minum saya punya sendiri, saya nak habiskan, saya nak kasih orang, namun terserah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, manusia ini kita semuanya punya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah nak terserah, kita nak proses di mana? Ada orang yang bisa proses sama Tuhan? Enggak bisa. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala berkehendak ini orang kasih azab terus. Enggak bisa ngapa-ngapa, enggak bisa. Itu semua Allah. Ketika umpamanya Allah melakukan hal tersebut, maka itu bukan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Tapi seandainya Allah bikin hal-hal yang seperti itu bagi Allah juga bukan namanya zalim. Karena semuanya ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yusibu ibadahu ala ta'at bihukmil karam wal adl la bihukmil istihqaq wal luzum. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada hambanya yang taat itu karena sifat dermawan Allah Subhanahu wa taala dan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. La bihukmil istiqaq wal luzum, bukan itu memang hak-haknya hamba, enggak. Kalau orang kerja di PT, Rahmat kerja di Sembawang, kerja 1 bulan, itu Rahmat punya hak untuk dibayar. Bos tak bayar, bos zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ada istilah ada orang taat tak dikasih pahala sama Allah, terserah. Ngapain? Berbeda dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala atas ketaatan itu karena Allah, kemurahan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Adil. Sebetulnya Allah tidak ada kewajiban, tapi Allah ini tidak mau berlaku tidak adil, akhirnya ya dikasihlah pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba ini dia berhak atau dia bisa menuntut haknya. Aku udah sholat nih, aku harus kasih pahala. Allah wajib ngasih aku pahala. Tidak bisa. Tapi Allah ngasih pahala itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Idz la yajibu alaihi fi'lun wa la yutasawwaru minhu zulmun.
wala yajibu li ahadin alaihi haqqun. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak wajib berbuat. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah untuk berbuat sesuatu. Dan Allah juga tidak akan pernah melakukan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak wajib, tidak ada hak bagi seseorang atas Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hak. Tidak ada hak karena Allah ini adalah Tuhan, enggak ada yang bisa nuntut Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Mau protes kayak apa enggak bisa. Semua milik Allah. Wa inna haqqahu fi ta'ati wajibun 'alal khalqi bi ijabihi 'ala lisani anbiya'i. Sedangkan kewajiban taat bagi hamba-hamba Allah, bagi hambanya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Menggunakan karena dengan perantara lisannya Nabi Allah Subhanahu wa taala. La bi mujarradil aqli, bukan hanya karena pakai akal. Jadi kita ibadah ini wajibnya karena Al-Qur'an dan hadis yang turun. Allah dengan lisannya Rasulullah dari hadis, juga dengan Al-Qur'an yang diturunkan. Kita wajib ibadah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Wa salat zakat wajib. Bukan hanya pakai akal. Bukan pakai akal saja. Maksudnya pakai akal macam mana? Kita ini dari diciptakan Allah, dan dikasih rezeki. Sepatutnya kita ini balas budi lah sama Allah. Kita sembahlah selaku seorang. Ini akal. Ini akal. Nah, seperti akal ini menjadi penunjang. Aslinya kenapa kita wajib sholat? Kenapa kita wajib zakat? Aslinya Allah nyuruh di dalam Al-Quran, Nabi nyuruh di dalam hadis. Kemudian ada dalil naklinya, pakai akal kita pikir. Iya pula ya. Allah nih ngasih saya nikmat mata, ngasih saya nikmat sehat, ngasih saya nikmat tangan, kaki, terus dikasih harta, kasih rezeki bisa makan, minum dan sebagainya. Tentu aku nih secara akal ini harus berterima kasih. Jangankan Allah yang memberi kita apa saja. Ada orang datang bawa air atarin putih, kata dia, haus ya, nih ambil minumlah. Apa kata kita? Oh terima kasih bang. Terima kasih atas segelas air mineral. Ini kita berterima kasih kepada orang yang memberi segelas air mineral. Sekarang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semua kita diberi. Semua kita diberi. Sekarang contoh nikmat tangan. Ini nikmat tangan ini luar biasa nikmat ini. Tidak tahu bagaimana besarnya nikmat tangan kecuali orang yang tidak punya tangan. Mata, tidak tahu bagaimana besarnya nikmat mata kecuali orang yang tidak bisa melihat. Pada tak bisa melihat, baru dia tahu mahalnya mata, nikmatnya seperti apa. Kaki, tidak tahu orang betapa besarnya nikmat kaki yang kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang tidak punya kaki atau yang aduh ya Allah, macam mana besar. Itulah kadang-kadang kita ini nikmat yang terlalu banyak ini kadang-kadang seperti biasa akhirnya kita tidak sempat atau tidak mau untuk bersyukuri. Tidak mau bersyukuri. Makanya kalau kita ibadah nih sebetulnya, kalau nak nuntut surga tak bisa. Kenapa? Ibadah kita di semua sepanjang umur kita ibadah ini untuk mengganti, mensyukuri nikmat yang nempel di badan kita ini saja. Ini tak cukup. Nikmat mata kapan kita syukuri, nikmat mulut, nikmat hidung, semuanya badan sehat kapan? Ibadah kita ini tak cukup. Apalagi aku dah sholat, dah puasa, ya Allah aku nak masuk surga. Nak betul, tak bisa. Kita ni surga itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan gaji. Bukan gaji. Kalau di dunia ini orang kerja dapat gaji. Aku dah kerja bos 30 hari nih, gajiku mana? Itu kita di dunia. Kalau kita di akhirat nanti sama Allah, Allah aku dah sholat, dah puasa, aku surgaku mana? Tak bisa. Surga kita tuh hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan hal-hal yang diridhai Allah, Allah suka sama kita. Nih, ambil surga, hadiah. Masuk kamu ke dalam. Masuk. Masuk. Walakinnahu ba'atsar rusula la bi mujarradil aqli, walakinnahu ba'atsar rusula wa azhara sidqahum bil mu'jizat al-zahir.
Faballaghu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Wa wajaba 'alal khalqi tasdiquhum bima ja'u bihi. Jadi kita selaku hamba Allah itu wajib taat karena melalui lisannya para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi, dan kemudian Allah menampakkan kebenaran para nabi tersebut dengan mukjizat yang zahir, yang tampak. Kemudian para nabi baru menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan, yaitu agama ini. Wahyu ini sampaikan memerintah yang baik, mencegah dari yang dilarang, kemudian menyampaikan janji-janji Allah, ancaman Allah tentang surga, tentang neraka, tentang siksa, tentang nikmat surga, semua disampaikan. Dan wajib bagi manusia untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh para nabi. Kita kalau nabi tak datang, kalau turun, kita tak tahu. Semuanya jadi Tarzan. Tak tahu mana Tuhan, siapa yang menciptakan, dia tak tahu. Tarzan itu walaupun sampai tua dia di hutan, dia tak tahu agama kau apa tu agama. Tuhan juga tak tahu. Jadi kita ni tahu, kita ni wajib ibadah nyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengutus rasul. Kita ketemu sama nabi, ketemu sama yang syariat itu kemudian diteruskan oleh para sahabat, ya, sampai ulama dan sampai kepada kita yang aslinya dibawa oleh nabi, para anbiya, khususnya kalau kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu at-tasi, asal yang ke-9. Jadi ini tauhid tinggal 2 lagi. Setelah itu nanti kita masuk kepada al-amal al-zahirah. Jadi yang agak agak ruwet sikit sebetulnya di bab tauhid. Nanti untuk fikihnya, apalagi bab masalah tasawufnya itu sudah enak. Al-aslu at-tasi fil yaumil akhir, asal yang ke-9 yaitu membahas tentang hari akhir. Wa ta'ala yufariqu bil mauti bainal arwahi wal ajsam. Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh dan jasad dengan kematian. Kita ni ada 2 sisi. Ada roh, ada jasad. Suatu saat antara ruh dan jasad kita ini akan berpisah. Maka disitulah yang namanya kematian. Kematian itu adalah awal kita menuju ke alam akhirat atau yaumul akhir. Syaratnya orang nak masuk surga itu harus mati dulu. Pisahkan dulu antara jasad dengan ruh, berpisah. Kita ini macam tak percaya macam mana. Kita ini manusia, kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Roh kita tak nampak, tapi itu ada. Ketika orang meninggal, roh itu larinya kemana? Rohnya larinya kemana? Nah, itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang yakin, kita percaya bahwa semuanya yang ngatur ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'iduha ilaiha indal hasri wan nusyuri fayab'atsu man fil kuburi wa yuhassilu ma fis sudur. Kemudian nanti ketika datang hari kiamat, ketika orang di dunia ini antara ruh dan jasad dipisah, kemudian nanti ketika datang hari kiamat ditemukan lagi ruh sama jasad. Kita nanti hidup lagi macam gini di akhirat nih. Kita akan hidup lagi macam gini di akhirat. Sekarang kita masih di dunia, akhirat masih cerita. Nanti kita akan datang pada suatu zaman yang dunia itu tinggal kita akan hidup lagi nih. Kalau kita bilang macam itu, ini namanya iman. Kekuatan iman kita, keyakinan kita kalau kita itu mati hidup lagi macam gini nih, seberapa kuat. Kalau kita bisa kuat, maka kita langsung akan menjadi orang-orang yang soleh. Takut, tak ibadah, besok
jatuh semuanya. Ya kan? Subhanallah, kalau kita berpikir nanti kita ini semua mati, semuanya mati, kenapa lah kita ini gila dunia? Bodoh kali kita. Kan? Kalau kita pikir, tengoklah di hari dunia, padahal besok mesti mati nih. Mesti mati. Itulah namanya kemudian. Mati, berpisahlah antara ruh dan jasad. Kemudian nanti hari kiamat datang, disatukan lagi, hidup lagi seperti semula. Wa yara kullu mukallafin ma amilahu min khairin aw syarrin muhdarra. Dan nanti setiap orang mukallaf akan melihat amalnya yang baik dan yang buruk di hadapan matanya. Di dunia ini amal kita seperti apa, besok baru di akhirat nampak. Ini amal kau buruk, ini amal kau baik, nampak. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok. Wa yusadifu daqiqa dzalika wa jaliyi musattara bi kitabin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi sekecil apapun ibadah kita di dunia ini, sekecil apapun dosa kita di dunia ini, itu besok semuanya akan tertulis di buku tulisan, kitab, tulisan amal, macam raport lah, semuanya akan ketahuan. Khairuhu asaruhu bimi'yarin sadiqin yu'abbaru anhu bil mizan wa in kana la yusawi mizanul a'mal mizanul azam athiqal kama la yusawi al-usturlab alladhi huwa mizanul mawaqit wal musattara allati hiya mizanul maqadir wal arud alladhi hiya mizanul ash'ar wa sairul mawazin. Jadi nanti di akhirat, sebetulnya kalau kita tengok di buku-buku, di gambar-gambar, jadi semacam mizan itu memang betul-betul diibaratkan seperti timbangan. Seperti timbangan. Padahal tidak harus begitu. Timbangan ini lain yang ditimbang, lain bentuknya. Lain bentuknya. Contoh umpamanya untuk menimbang berat itu timbangan, kan? Sedangkan untuk menimbang semacam air itu bukan timbangan, tapi dia pakai liter. Tapi itu juga disebut dengan mizan. Untuk menimbang ukuran penggaris itu sebetulnya mizan, itu timbangan. Tapi untuk menimbang ukuran panjang dan pendek. Begitu juga dengan amal, lain yang ditimbang, lain alatnya, tetapi semuanya disebut dengan mizan. Maka kadang-kadang kita nih kalau kita tengok di gambar-gambar apa tuh, seolah-olah besok kita nih macam pokoknya betul-betul duduk di timbangan gitu. Itu wallahu a'lam, ya. Karena lain yang ditimbang, lain alatnya, lain model. Itu hanya istilahnya gambaran aja, gambaran orang. Jadi tidak harus seperti itu. Dengan kayak gitu di dunia aja kok kita timbang air dengan timbang jarak panjang itu sudah lain. Macam mana kalau panjangnya ini 1,5 meter, kita nak timbang pakai timbangan beras? Tentu tak bisa. Itu dia pakai meter, ini namanya mizan juga. Amal lain lagi. Amal ini bukan air, bukan panjang, terus bukan juga berupa semacam berat, kan? Itu sifatnya perbuatan, pahala. Itu sifatnya. Jadi nanti untuk bentuknya seperti apa, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tapi intinya itu disebut dengan mizan timbangan. Tsumma yuhasibuhum ala af'alihim wa aqwalihim wa sarairihim wa dhamairihim wa niyatihim wa aqaidihim. Nanti setelah hari kiamat itu semua makhluk Allah, semua hamba Allah Subhanahu wa taala akan dihisab perbuatannya, perkataannya, terus kata-kata hatinya, di hatinya ini busuk tidak busuk, dhamair apa yang terlintas di hatinya, niat-niatnya, juga akidah-akidahnya.
semua ditimbang. Sholatnya, puasanya, sampai yang terbesit di dalam hati ini pun nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya betul tak nih? Pak, akidah apa ini? Ini Ahlussunnah apa tidak? Ini itu semuanya nanti kena di akhirat. Mimma abdauhu wa akhfau. Semua Allah Subhanahu wa taala akan hitung, baik itu yang ditampakkan oleh hamba ataupun disembunyikan. Kita di dunia ini tak tahu mana orang baik betul, mana orang tak baik. Karena ada dosa-dosa hati. Tak tahu hati. Kadang-kadang orang ini nampak baik tapi hatinya busuk. Atau tak nampak. Nah, ini nanti di akhirat nampak semuanya. Fa innahum yatafawatuna fihi ila munaqashi bil hisab wa ila musami fihi wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab. Nah, nanti di akhirat kita ni semuanya yakinkan dekat dalam hati ni, besok aku mati, aku dihidupkan lagi, aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya orang dihisab di akhirat. Orang berkumpul dalam satu padang, semuanya jadi satu. Nampak yang galau-galau tidak bisa balik ke dunia lagi. Itu nanti akan terjadi. Kapan terjadinya? Persisnya wallahu a'lam. Tapi kita bisa mengambil satu semacam startnya ya, atau finisnya kita ini. Pokoknya kalau kita dah mati, berarti kesananya itu mesti, karena sudah gak ada amal lagi. Kalau orang dah mati ini apa adanya sudah dah selesai lah. Kalau bagus sih bagus, kalau tak bagus sih menyesal. Jadi kita ini sebetulnya hidup kita ini hanya bisa dihitung pakai hari, pakai bulan, pakai tahun. Sebentar saja. Makanya waktu yang sebentar ini harus kita hati-hati. Yang sebentar ini nanti semua perlakuan akan dipertanggungjawabkan, hisab. Perkataan, terus yang di dalam hati juga, akidah, niat, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau disembunyikan tidak disembunyikan. Terus orang-orang nanti di akhirat mereka akan berbeda-beda. Tentulah ada yang soleh, ada yang tak soleh, ada penjahat, ada orang bagus, ada yang rajin sholat, ada malas sholat, ada yang orang yang baca Quran, rajin baca Quran, ada yang tak mau, ada yang suka nyakitin orang dan sebagainya, ada yang baik, suka bantu orang. Nanti mereka akan berbeda-beda di akhirat. Akan berbeda-beda di akhirat. Wa ila musamihin fihi ila munaqasin bil hisab. Nanti pun ada tawar menawar, istilahnya ada munaqas. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Saya padahal infak saya banyak, ini saya punya. Oh, ternyata kau tuh riya, tak dapat apa-apa. Kau hasud, dilebur amal-amalmu. Wala musamihin fihi. Dan juga nanti di dalam hisab itu ada yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang memang masuk surga tanpa hisab. Itu bagusnya amal. Dah masuk surga, tahu saya hisab siapa ni, masuk langsung. Jumlahnya umatnya Nabi Muhammad ada 70.000. Umatnya Nabi Muhammad yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihitung. Jadi lewat muka nampak langsung masuk. Kalau kita ini dihisab, orang-orang yang mudah-mudahan kita tidak dihisab langsung ya. Amin. Jadi maksudnya orang-orang yang dihisab, yang paling lama hisabnya adalah orang-orang kaya. Orang kaya ini paling lambat masuk surga kalau masuk. Sudah nunggu lama, orang-orang sudah masuk surga nih, orang kaya masih ngantri ya. Orang miskin sudah masuk surga, yang kaya belum. Kenapa? Auditnya susah. Auditnya orang kaya besok di akhirat itu, kau dari mana kau dapat, kemana kau gunakan. Nyangkut di dapatnya udah jelas dia akan celaka. Atau dapatnya halal, buangnya yang tak halal, digunakan untuk hal-hal yang tidak halal, nyangkut juga. Itu orang kaya. Jadi sementara kalau kita pikir-pikir, kalau hidup kita ini untuk akhirat lah, kita tak perlu lagi gila harta di dunia. Karena apa? Tambah susah nanti
Wa annahum yusakuna ila surati wa huwa jisrun mamdudun baina manazil asqiya wa manazil suada. Ahadtum minas saif. Orang nanti semuanya akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu jembatan yang memanjang antara tempatnya orang-orang yang celaka dan tempatnya orang-orang yang berbahagia, yaitu yang selamat. Ahadtum minas saif, jembatan itu lebih tajam dari mata pedang. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, saya bekerja di rumah sakit, apa boleh menjamak sholat maghrib? Ini di luar tema tapi tak apa kita jawab. Apakah boleh menjamak sholat maghrib dan isya karena sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan? Menyiapkan obat untuk pasien dengan jumlah pasien yang banyak hingga tertinggal sholat maghrib. Apakah saya berhak menjamak sholat maghrib dan isya? Boleh. Itu namanya jamak lil hajah. Jadi menjamak sholat itu ada jamak lis safar, jamak karena bepergian. Ada jamak lil matar, jamak karena hujan. Ada jamak lil hajah, jamak karena hajat seperti ini. Dia bagi obat pasien banyak. Kalau memang tak bisa di resapel, di sip ya. Kalau memang tak bisa di sip, memang dia saja ya, tidak apa-apa, boleh menjamak. Itu namanya lil hajah. Tidak apa-apa, boleh. Jadi kalau karena hujan juga boleh. Maksudnya orang salat maghrib, hujan deras luar biasa habis maghrib. Ini kalau di zaman Rasulullah dulu, masjid dari rumahnya para sahabat ke masjid kita macam-macam sekarang. Itu masih tanah, masih becek dan lain sebagainya. Jadi boleh maghrib dijamak dengan isya, itu jamak takdim karena hujan. Jadi habis sholat maghrib langsung sholat di isya, habis itu balik. Jadi tak ke masjid lagi karena sholat isya sudah dijamak. Karena hujan lebat, kalau dia balik ke sana nanti isya malah nggak bisa jamaah. Itu jadi kalau kita zaman sekarang ini sudah pakai mobil, aspal dan sebagainya lain. Tetapi untuk uzur, semacam uzur sholat Jumat, hujan itu tetap menjadi uzur sampai sekarang. Hujan lebat ya, tetap menjadi uzur. Karena dulu zaman Rasul itu berbeda dengan zaman sekarang. Yang kedua pertanyaan, Ustadz, apakah ada peradilan untuk hewan yang
mustaqim illa man ubi anhu bi hukmil haram. Jadi nanti jembatan siratal mustaqim itu akan mudah saja dilewati oleh orang-orang yang memang berlaku baik di dunia. Ya, kalau dia di dunia istiqomah baik, ya, maka nanti tidak sulit dia untuk melalui siratal mustaqim. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalan yang lurus, maka itu akan sulit baginya, kecuali illa man ubiya anhu bi hukmil haram, orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih maaf tak apa. Wa annahum inda dzalika yus'aluna fa yas'alullahu ta'ala man syaa minal anbiya'i an tablighi risalah wa man syaa minal kufari an takdzibil mursalin wa man syaa minal mubtadi'ani sunnah wa man syaa minal muslimin min an a'malihim wa yas'alu sadiqina an sidqi wal munafiqina an nifaqihim. Nanti semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyakan para nabi, sudahkah kalian sampaikan risalah? Allah akan bertanya dengan orang-orang kafir, kenapa kalian mendustakan para nabi dan rasul? Allah akan bertanya kepada orang-orang ahli bid'ah tentang sunnah-sunnah nabi. Kenapa kau jadi ahli bid'ah? Kenapa kau tinggalkan sunnah-sunnah nabi? Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kepada orang-orang muslimin tentang amal-amalnya. Semuanya ditanya, sampai mulai dari nabi sampai orang ahli bid'ah, terus muslimin pada umumnya. Wa yas'alu sadiqina an sidqihim wal munafiqina an nifaqihim. Juga orang-orang sadiqin, ya, itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejujurannya. Dan orang-orang munafik juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemunafikannya. Summa yusaqu su'ada ila rahman wafdan wal mujrimuna ila jahannam wirda. Kemudian setelah itu orang-orang yang berbahagia digiring Allah Subhanahu wa taala digiring menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang mujrimun, para penjahat, orang-orang yang ahli maksiat digiring ke neraka jahanam. Nah, bagi dua. Kau jahanam, yang ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan aja. Summa ya'muru bi ikhrajil muwahhidina minan nar badal intiqam hatta la yabqa fin nari man fi qalbi misqal dzarratin min iman. Orang-orang yang beriman tapi ahli maksiat divonis masuk ke neraka, masuk neraka. Tapi suatu hari nanti ketika dosanya sudah bersih tapi masih ada setitik iman di dalam hatinya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam. Nah, jadi kadang-kadang kita apa kira-kira nak ngambil yang ini aja, kayak gitu. Macam malas ibadah, macam nak ngambil yang ini adalah masuk neraka dulu. Jangan begitu, kita kena korek aja, panasnya luar biasa. Akhir-akhir kalau orang yang malas-malas akhirnya gitu. Allah yang penting iman, nanti masuk neraka pun akhirnya habis dosanya pun masuk surga juga. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu. Ngeri. Yang penting kita ini usaha semaksimal mungkin. Ya Allah, sekarang ini zaman milenium, susah betul nak jadi orang soleh. Kita ini kalau bicara surga neraka macam tak laku sekarang. Sekarang ini yang kita ini kalau kita bahas tentang apa ya, yang enak tuh bahas apartai, nah itu oke lah, laris manis tuh. Karena kita surga neraka Allah, sekarang tak zaman lah, tak zaman. Macam orang dengar macam dah bosan. Apa siratal mustaqim, mizan, tak apa macam tak nyambung dah. Macam dah dulu dah faham, dah ada faham, tapi tak masuk ke dalam hati. Tak masuk ke dalam hati. Ya Allah, cobalah bagaimana kita ini mementingkan hal-hal seperti ini seperti kita mementingkan hal-hal dunia. Cobalah macam mana kita mementingkan kita ini nak menyelamatkan diri kita nih, seperti kita kena menggolkan hubungan kita. Harus jadi semangatnya nih,
Sama seperti aku harus selamat. Nah kan? Kalau gol mau berapa duit habis, aku kasih. Berapa duit habis, bagaimana bisa selamat? Udah infak 2.000, 2.000, 2.000. Apalah, tapi kalau untuk urusan dunia berapa? Kasih. Ini masalah. Nah, jadi memang Masya Allah, Alhamdulillah lah. Paling tidak kita nih berkumpul begini nih, kita ya, paling tidak kita berkumpul begini nih, kita ingatlah, tak kita ini terlalu hanyut sangat. Kita terlalu hanyut. Kadang-kadang kalau kita nih hidup sama dengan apa nih, pegawai dengan kontraktor pikirnya proyek aja tak habisnya proyek kumpul dengan pedagang jualan aja, harus jual ini bisnis ini kumpul dengan tukang olahraga, besok kita main ini dengan politik tak habis karena kumpul dengan agama tak lengah, malas tak sempat lagi kan? Nanti orang semuanya yang ahli surga akan digiring bertemu dengan Allah yang ahli neraka, masuk neraka jahanam. Tapi orang-orang para ahli maksiat yang masih punya iman, suatu saat ketika sudah bersih dosanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misqalu dzarratin min iman, sedikit iman di dalam hatinya itu ada. Jadi jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah, semoga Allah jaga kita jangan dan keluarga kita semuanya dari kekafiran. Jangan sampai naudzubillah punya keluarga jadi orang murtad, jangan selama-lamanya di jahanam. Macam orang selama-lama di jahanam. Yang repot ini tak terlalu yakin, ini yang masalah. Bilang jahanam neraka, tanya percaya tak percaya. Tapi kalau ini betul, coba kalian merasakan, masukkan di dalam hati. Aku itu sebetulnya percaya tak nih neraka jahanam Tuhan. Coba masukkan ke dalam hati. Setebal apa imanku terhadap kalau neraka atau ada surga Tuhan? Kadang-kadang kita di iman kita masih di bibir. Percaya. Semua orang bisa, orang munafik. Percaya. Itulah kita. Makanya kalau kita jualan surga, jualan neraka, tak laku lah sekarang. Tak laku. Tak main lah. Zaman. Makanya kata Rasulullah SAW, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dulu gharib, aneh, asing, maka dia akan kembali asing lagi. Jadi orang-orang yang betul memegang Islam ini jadi orang aneh lagi, jadi orang asing lagi. Orang sibuk ini masih ada orang yang menekuni Islam. Nanti akan datang satu saat seperti itu. Karena Islam dulu macam mana? Islam datang Nabi, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gak ada kawan, tak ada kawan. Mana ada kawan? Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Ini berempat lah nih. Ini namanya ghariban, tak ada kawan, asing. Lama-lama berkembang hijrah di Madinah, Mekah ditaklukkan, nyebar sampai kemana-mana, sampai Indonesia, sampai karimun Islam. Nanti ini dia akan kembali seperti semula, orang-orang yang berpegang kepada agama seperti orang-orang asing, tak mengikuti perkembangan zaman. Wa yakhruju ba'dhum qabla tamamil uqubah wal intiqam bi syafa'atil anbiya wal ulama wal syuhada wa man lahu rutbatu syafa'ah. Dan ada orang yang di neraka nanti itu sebetulnya dosanya belum habis dosanya, tapi dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan. Kenapa? Dikeluarkan karena syafaatnya para nabi. Nabi memberi syafaat. Syafaat nabi, kamu disyafaati nabi keluar. Disyafaati nabi keluar. Kemudian ulama juga memberi syafaat. Disyafaati ulama fulan ini muridnya benar. Mana ya Allah tuh murid-murid saya itu ya Allah. Kita punya bendera, kita punya ya. Nah, jangan lari kemana-mana. Jangan mentang-mentang aku bisa selamat sendiri. Kita nih hidup nih beragama nih harus punya guru. Kita bukan orang soleh, tapi insya Allah guru kita ini adalah
akhirat. Kita tengok Abu ya, jangan sampai lagi di neraka ya dah. Jadi kita jangan sampai masuk neraka sama Abu ya Said Muhammad, Abu Said Ahmad, semuanya kita nih. Berjalan di padang mahsyar itu nanti kumpul tuh. Yang kita kenal di dunia ini besok kita yang kita berkumpul di akhirat. Masa kita nak berkumpul dengan para artis? Di dunia ini kita tak kenal, tak gabung dia, besok di akhirat pun tak gabung dia. Sekarang ini gabung dengan siapa, itulah kawan besok dia. Kita gabung dengan siapa, besok di akhirat ini kawan kita. Rahmat, apa kabar? Apa kabar? Apa kawan-kawan semuanya kan? Di akhirat ketemu lagi kita, ternyata betul Allah menjadikan kita kembali bertemu lagi. Dulu kita ketemu di pulau air, Karim. Sekarang ketemu di nanti. Ini nanti suatu saat tinggal cerita nih. Balilah, tak malah. Sudah kalau ada macam ini selesai. Itulah iman, itulah iman, itulah iman. Ya Allah, kuatkanlah iman-iman kami, ya Allah. Summa yastaqiru alu sa'adati fil jannati mun'amina abadal abadin. Mutamatta'ina bin nazari ila wajhillahi ta'ala. Kemudian orang-orang ulama syuhada wa menurut batu syafa, orang para syuhada juga bisa memberikan syafaat. Kemudian setelah hari ini yang neraka jahanam yang sudah mentok dah kau abad sana sudah. Ini yang surga sudah mengumpul dengan yang di surga semuanya, ya. Mereka di surga itu hidup dengan sangat-sangat sangat senang. Nak nasi goreng tak perlu goreng, nak tempe goreng tak perlu goreng. Ada langsung yang menghidangkan. Senang. Yang di dunia ini tak punya motor ninja, bisa nak beli motor ninja, tak main lah. Motor ninja apa, sampah. Motor ninja tu sampah, ya. Mana laku di akhirat tak main. Di dunia ni macam iya-iyanya tengok motor ninja, mata terbelalak. Tengok mobil macam itu, sampah semuanya tu. Di akhirat tak laku pun, besi buruk. Nah adalah salah. Kita di dunia tergila-gila. Emas. Gini. Banyak itu kali kasih emas. Pasang itu di akhirat sampah. Tak pakai lah mas. Emas tu karena sikit aja dimakan, banyak macam emas. Untuk bikin jembatan mas, ngecor. Untung yang warnanya kuning tu sikit. Coba sekarang dibalik, besi tu yang sikit, emas tu yang banyak. Orang pakai kalung besi, kata bagus. Karena sedikit. Emas tu kenapa mahal? Kita orang gila-gila. Karena jumlahnya sedikit. Kalau banyak, ala besi, tak mau orang tertipu. Makanya di dunia ini kalau kita pikir silau gitu nih. Mobil apa? Setiap tahun ada model baru. Setiap tahun ada model baru. Yang kemarin belum lunas, ni nak kredit lagi. Tengok model baru, HP kemarin belum lunas, masih kredit. Nak kredit, ini keluar baru lagi. Jual lagi, tukar tambah. Besok tukar tambah lagi. Gitu-gitu aja. Dunia ini memang luar biasa berbeda gitu. Yastaqiru alus saqawati fin nari muraddadina tata'an wa il adab. Anin nadari bil hijabi ila wajhillahi ta'ala dzil jalali wal ikram. Jadi kenikmatan yang paling nikmat nanti di akhirat yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Lihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Kok bisa sih melihat saja kok itu nikmat yang paling besar? Kok bisa? Ya bisalah. Sekarang contoh aku nak tanya. Sekarang kita jangan dikira melihat itu bukan nikmat yang paling besar. Ardi, kan? Sekarang kita tengok mata ini bisa nih. Umpamanya, makan sate sedap.
Nengok cewek cantik, ada sedap dia tak? Iya kan? Alah, beda kan? Nah, itu yang dimaksud. Jadi melihat Allah, zat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kenikmatan yang paling tiada tara di antara. Kayak apa ya? Itu kita tak usah, Allah tuh tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Kita melihat makhluk yang indah saja kita ada rasa nikmat, ada rasa senang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti paling nikmat. Tak ada cerita kalah sate. Kalahkan nikmatnya sate kan? Lupa. Kalau dah tengok lupa sate, lupa bakso, lupa tak ada lagi. Itu memberikan nikmatnya mata itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala alam. Semoga Allah berikan kita hadiah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa